062. Saya dari kelas 3B Program Studi Perbankan Syariah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur pasar dalam Islam. Tujuan dari video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Nah, kalian tentunya tidak asing dengan kata pasar. Apa sih itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi barang atau jasa. Atau dengan istilah lain, pasar merupakan tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan suatu harga. Struktur pasar dalam Islam. Struktur pasar yang islami adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen dan produsen terkait dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Struktur pasar dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang dianggap ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak pembeli dan penjual namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Kemudian, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Kemudian, adanya kebebasan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar. Kemudian saya akan menampilkan contoh pasar persaingan sempurna yaitu perdagangan beras. Produk beras merupakan kebutuhan pokok, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Beras merupakan produk homogen dan setiap pembeli ataupun penjual memiliki informasi yang lengkap dan sama tentang beras. Nah, dalam pasar persaingan sempurna terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna jangka pendek dan yang kedua adalah pasar persaingan sempurna jangka panjang. Pasar persaingan sempurna jangka pendek sebuah perusahaan biasanya adalah untuk memaksimalkan laba. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, perusahaan dimungkinkan menyesuaikan seluruh inputnya agar sesuai dengan kondisi pasar. Nah, dalam struktur pasar dalam Islam tadi ada dua. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di dalamnya pembeli hanya menurut saja dengan harga yang ditetapkan oleh produsen, karena produsen mempunyai wewenang untuk mengendalikan harga atau price maker. Nah, kemudian ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu yang pertama, dalam pasar terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Kemudian masing-masing penjual dapat bersatu untuk menguasai pasar. Kemudian yang ketiga, pembeli tidak bebas menentukan pilihan karena sedikit penjual yang ada di pasar. Nah, kemudian macam-macam pasar persaingan tidak sempurna ada tiga. Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, dan yang ketiga ada pasar monopolistik. Yuk kita bahas satu persatu. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Contoh pasar monopoli adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Yang kedua ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang terletak di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pada pasar oligopoli, jumlah produsen tidak terlalu banyak relatif terhadap ukuran besar. Contoh pasar oligopoli adalah perusahaan industri motor. Yang ketiga ada pasar monopolistik, adalah pasar yang berada antara pasar persaingan dan pasar monopoli. Pasar ini terdapat atas beberapa pembeli dan penjual untuk barang yang sejenis dengan perbedaan dalam kualitas, bentuk, dan merek. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai struktur pasar dalam Islam.